warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Maryam. Saya dari mahasiswa Ibnu Batam semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akhlak tasawuf dari Pak Bayu Mujrimin MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang artinya perangai atau tingkah laku. Nah, akhlak dalam Islam adalah perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Akhlak dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Yang kedua, akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ada 6. Yang pertama, insting. Yang kedua, pola dasar bawaan. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, kehendak. Yang keenam, pendidikan. Saya akan menjelaskan masing-masing. Yang pertama, insting. Insting ini ialah suatu alat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih dahulu ke arah tujuan itu, dan tiada dengan didahului latihan perbuatan. Kemudian macam-macam insting, yaitu insting menjaga diri sendiri. Yang kedua, insting menjaga lawan jenis. Yang ketiga, insting merasa takut. Yang kedua, pola dasar bawaan. Pola dasar bawaan ini ialah pada awal kejiwaan primitif bahwa ada pendapat yang mengatakan kelahiran manusia itu sama, dan yang membedakan adalah faktor pendidikan. Ada teori yang mengatakan masalah turunan, yaitu turunan pembawaan sifat-sifat manusia. Di mana-mana orang membawa turunan dengan berbeda-beda sifat yang bersamaan, seperti bentuk, panca indera, akal, dan kehendak. Yang kedua, sifat-sifat bangsa. Selain adat kebiasaan, tiap-tiap bangsa ada juga yang diturunkan sekelompok orang dahulu kepada kelompok yang sekarang. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan ini suatu yang melindungi tubuh yang hidup. Lingkungan tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan udara. Lingkungan manusia ialah apa yang melindungi dari negeri, lautan, udara, dan bangsa. Selanjutnya, yang keempat, kebiasaan. Kebiasaan ini perbuatan yang diulang-ulang terus sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang, seperti kebiasaan berjalan maupun berpakaian dan lain sebagainya. Yang kelima, kehendak. Kehendak ini ialah suatu perbuatan yang ada berdasar atas kehendak dan bukan hasil kehendak. Contoh, berdasarkan kehendak yaitu menulis, membaca, berpidato, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, berdasarkan bukan kehendak, yaitu detik hati, bernapas, dan gerak mata. Yang terakhir, yang keenam, pendidikan. Dunia pendidikan ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perubahan perilaku akhlak seseorang. Demikian itu, maka
dibutuhkan beberapa unsur dalam pendidikan untuk bisa dijadikan agen perubahan sikap dan perilaku manusia, antara lain tenaga pendidik, yang kedua materi pengajaran, yang ketiga metodologi pengajaran, yang keempat lingkungan sekolah. Demikian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.